yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Al-Ustadz Kemas Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Baitur Rahman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Kiai Haji Padla, yang kami hormati Ibu Haji Tuti, pengurus Majelis Taklim, Ketua Masjid Taklim Ibu-ibu Masjid Baitur Rahman, kemudian juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Takwiril Ghafilin, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua IPMI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Landa Haja Musiawati MM. Yang kami hormati Ibu Ketua IPMI Kota Palembang, mungkin sudah hadir Ibu Nur Insinyur Nur Malina. Yang kami hormati dan kami banggakan juga semua ibu-ibu anggota IPMI Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan rahmat, hidayah dan inayahnya juala pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim bersama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh IPMI Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini mengambil tema semangat untuk menjadi muslimah yang berintak, bermanfaat dan berakhlakul karimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta seluruh keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum rangkaian acara Isra Mi'raj kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak bersama senandung indah penuh makna yang terangkai dalam kalam Ilahi Rabbi, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Ibu Sukrawati. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga apa yang telah dibaca oleh Qori'ah tadi dan kita yang mendengarkan, insya Allah akan menambah perbendaharaan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Dakwah dan Sosial, yaitu Ibu Zulia Wasrani, Sarjana Ekonomi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sholawat wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Kemas Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI, yang kami hormati Bapak Insinyur Kiai Fadlah selaku pengurus Masjid Baitur Rahman, yang terhormat Ketua PW IPMI Sumsel Ibu Dr. Randa Haja Musyawati MM, yang terhormat Ketua IPMI Kota Ibu Insinyur Nurmalina, dan seluruh ibu-ibu jamaah pengajian IPMI maupun tamu undangan yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kita bisa hadir di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Sholawat teriring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada siang hari ini merupakan acara dari divisi dakwah dari IPMI yang alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik pada siang hari ini berkat dukungan support dari Ketua Ibu Uci, Ketua IPMI Sumsel dan seluruh ibu-ibu divisi-divisi yang ada di IPMI Sumsel. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga karena berkat bantuan dari ibu-ibu sekalian, acara pada siang hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dan insya Allah untuk memperingati hari-hari besar selanjutnya kita akan tetap laksanakan. Dan insya Allah juga dari divisi dakwah kita ada program pengajian rutin setiap bulan
dan insya Allah juga nanti bulan puasa kita akan mengadakan tadarusan dan mungkin berbagi. Seperti tahun kemarin kita ada pembagian sembako untuk kaum du'afa. Saya selaku Ketua Divisi Dakwah Sosial tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah berkat kekompakan dari ibu-ibu sekalian, ketua dan pengurus IPMI Sumsel, acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan, penyambutan, penempatan maupun mungkin penyajian dari snack atau apapun ada kekurangan atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada studio Masjid Baitur Rahman yang sudah meliput acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari Ketua Pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua IPMI Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh terhormat Ibu Dr. Lada Haja Musiawati MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Mukarramah Bapak Ustadz Kemas Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI, yang kami hormati Ketua dan jajaran Masjid Baitur Rahman yang sangat megah ini, yaitu yang hadir adalah Bapak Insinyur Kiai Haji Fadla. Yang kami hormati, di sini ada panitia dan seluruh pengurus daripada IPMI Sumatera Selatan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, yang tadi sudah disebutkan ada dari PD IPMI Kota Palembang beserta pengurus yang juga dari Majelis Taklim yang ada di Baitur Rahman. Kemudian juga tadi ada majelis taklim lainnya yang alhamdulillah jumlah ibu-ibu semua yang hadir di sini lumayan banyak dalam rangka untuk memeriahkan, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dan keselamatan sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa tujuan daripada kita memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah ini adalah salah satu dari program kerja pengurus wilayah IPMI Sumatera Selatan. Adapun IPMI itu sendiri berupa organisasi sosial pengusaha muslimah
yang mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan ekonomi keluarga khususnya muslimah dan juga dalam pengembangan usaha. Di sini kita ambil tema bahwa apa itu? Semangat untuk menjadi muslimah yang berimtak, semangat bermanfaat dan berakhlakul karimah. Dengan harapan kita semua yang menjadi pengurus dan anggota IPMI khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam membantu program pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang berkenan hadir dan Bapak penceramah. Mohon kiranya pada saatnya nanti berkenan untuk memberikan tausiah kepada kami. Tentu kami ingin mencontoh suri tauladan dari Nabi besar Muhammad SAW yang bagaimana perjuangan beliau menjadikan perjalanan hingga kita bisa menjalani sampai sekarang ini. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Musiawati MM selaku Ketua IPMI Provinsi Sumatera Selatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang menjelang sore hari ini, yaitu marilah kita dengarkan bersama-sama apa itu Isra Mi'raj dan apa hikmah dari adanya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin nanti akan disesuaikan dengan tema kita Pak pada kali ini, yaitu dengan semangat menjadi muslimah yang berimtak, bermanfaat dan berakhlakul karimah. Semoga pada saatnya nanti Bapak Ustadz akan memberikan tausiah kepada kami semua Pak. Mudah-mudahan akan ada pencerahan untuk hari-hari kalian selanjutnya. Kepada Bapak Al Ustadz Kemas Haji Muhammad Husni Tamrin SAG MSI, dipersilakan. Boleh tak? Boleh ya, boleh di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa a'raja bihi ila samawati al-ula liyuriyahu min ayatihil kubra. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصفات العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذي الشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. لقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الصلاة إماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Sama-sama kita hormati, kita banggakan pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang diwakili oleh Bapak Ustadz Insinyur Haji Fadlah, Ketua dan segenap pengurus PW IPMI Sumatera Selatan, Ketua dan segenap pengurus PD IPMI Kota Palembang,
ketua dan segenap pengurus pengajian ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Bangraya dari masjid-masjid yang lain. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Banyak ini jemaah-jemaah dari berbagai macam pengajian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada siang menjelang sore hari ini kita dapat hadir berkumpul di Masjid Baitur Rahman Bangraya dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra Mi'raj ini Bapak Ibu bukan sekedar ingat kemudian lupa. Tiap tahun diperingati Isra Mi'raj ini tapi dah kacik perubahan. Yang jahat hati masih jahat hati dulu. Yang galak melawan laki balik masih melawan laki. Sini dah di sana. Jadi oleh kerana itu kita ambil hikmah, kita pahami, kita amal ke di dalam hidup kita. InsyaAllah ibu-ibu pengusaha, ini pengusaha adalah aku gogok di depan pengusaha ni. InsyaAllah menjadi orang yang bermanfaat. InsyaAllah iman dan takwanya semakin meningkat. InsyaAllah akan tumbuh akhlakul karimah. InsyaAllah senang bahagia dunia sampai alam akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat para jemaah yang berbahagia, perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra itu Nabi diperjalankan Allah dari kota Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj Nabi dinaikkan oleh Allah. Menurut para ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah, ada latar belakang, ada sebab musabab kenapa Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah. Latar belakang sebab musababnya pertama adalah litasliyah, untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi dihibur oleh Allah? Karena Nabi sebelum itu bersedih. Dua orang yang dicintai Nabi, dua orang yang mencintai Nabi, yang membela dan mendukung Nabi dalam menegakkan agama Allah meninggal dunia. Pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Sedih. Maka pada waktu itu terkenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Bagaimana Allah menghibur Nabi? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Dari bertemu dengan Nabi yang satu bertemu dengan Nabi yang lain. Itu hiburan yang diberikan Allah kepada Nabi. Apa hikmahnya buat kita umat Nabi? Kalau kita bersedih, datang hibur diri kita ke masjid, musola, majlis taklim satu ke majlis taklim yang lain. Datang berkunjung dengan orang yang soleh-soleha yang satu dengan yang lain, insya Allah jadi hiburan. Jangan mendep juga rumah ibu-ibu. Ada masalah sedih mendep jero kamar. Di kamar nyingok bawah, nyingok bocok, nyingok kanan, nyingok kiri. Pas nyingok ke bawah ada baygon. Kata belis tegaklah baygon, hilang masalah kau. Tegaklah hilang sedih kau. Iyo ni apa? Iyo, tegak yang bukannya ini masalahnya baygon yang hilang, tekau wongnya hilang. Hibur diri kita. Ibu-ibu datang pergi pengajian di Sumirah ini apalagi luar biasa. Tiap hari kadang-kadang. Waktu balik dari peringatan Isra Mi'raj dengan ceramah, pening tak ibu-ibu? Tidak. Belum pernah aku bertemu. Pak Ustaz, aku nyesengian pergi ceramah malam apa? Pening kepala aku. Ini senang dah loh ini loh. Senang. Amal dapat, ko'o dapat. Silaturahim dapat, berjamaah dapat, banyak luar biasa nilai ibadahnya. Maka kalau ada masalah sedang bersedih, hibur diri kita. Itu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah litta'lim, untuk memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah bermacam-macam tamsil, perumpamaan yang akan terjadi pada masa Nabi dan pada masa umatnya sehingga akhir zaman. Kalau nak disebut ke galau sampai malam belum habis.
Salah satu yang dilihat Nabi di dalam hadis Nabi ketika dengan malaikat Jibril berjalan, Nabi melihat ada sekelompok wong nanam biji, langsung tumbuh, langsung besar, langsung berbuah, langsung dipanen. Nabi heran, wahai malaikat Jibril, ada apa hai Rasulullah? Siapa itu alangkah lemaknya baru nanam, tumbuh, besar, berbuah, panen. Kata malaikat Jibril, itu gambaran umatmu wahai Nabi Muhammad yang melakukan amal soleh, amal ibadah termasuk sedekah, maka Allah cepat kebalasan dari dunia sampai alam akhirat. Kita doa ke yang hari ini ngeluar ke duitnya, sedekahnya, beli makanan untuk kegiatan ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dunia sampai alam akhirat. Yang tidak nyumbang datang baik, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dunia akhirat. Ini nyumbang ida, datang ida, pacak ngatoi baik. Woi, ngabis-ngabis duit baik. Dia datang ida, nyawa anaknya ngembek 5 kotak. Ini kate tempat lain itu. Mudah-mudahan yang tak senang dengan peringatan-peringatan ini diberikan kesadaran oleh Allah. Balasannya dunia sampai alam akhirat dipercepat ke. Apa balasan di dunia kata Nabi? Mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak berkurang harta orang yang bersedekah itu, tetapi ditambah oleh Allah. Kakek cerita gara-gara sedekah buntu. Tambah banyak hartanya, diganti oleh Allah, tambah banyak. Di dunia, uang yang melakukan kebaikan, yang bersedekah, maka dijauhkan oleh Allah sab'ina babang minal balak. Dijauhkan oleh Allah 70 pintu balak, diangkat oleh Allah. Orang yang galak sedekah umurnya dipanjangkan oleh Allah. Ibu-ibu galak panjang apa pendek umur? Panjang kalau berarti sedang senang. Kalau sedang susah, apa Ustaz aku nak mati be. Apa lagi kami sedang senang kan tak panjang umur. Ada riwayat zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa dijok tahu malaikat maut. Kata malaikat maut, wahai Nabi Musa, apa? Itu nak umatmu yang di pojok itu 6 hari lagi bakal mati. Benar-benar be malaikat. Iyo. Ini bahasa kitanya ini. Oleh Nabi Musa dijok tahunya. Tadi malaikat maut menunjuk tahu aku. Kau bakal 6 hari lagi bakal mati. Benar-benar be Nabi Musa. Iyo, balik yo. Balik ke rumah, duitnya sedekahkannya galau, makanan sedekahkannya, baju-bajunya disedekahkannya. Uang rumahnya bingung, Kak. Alah temannya dah pernah kamu sedekah model macam ini, Dek. Tadi malaikat maut nunjuk tahu Nabi Musa. Nabi Musa nunjuk tahu kakak 6 hari lagi, Dek, kakak ni bakal mati. Untuk apa banyak duit, banyak baju, banyak makanan kalau kakak bakal mati? Jadi masih hidup banyak sedekah. Kalau kita lah mati baru banyak sedekah. Yuk, sedekah sewet, sedekah baju, jilbab, orang kata lagi. Seragam-seragam sedekah ke dengan uang. Aku banyak Ustaz dapat baju sewet orang sudah mati. Kata anakku, ya dah usah dipakai ya, itu baju mati. Kakek matinya ke rumah kita, uji ku biarkanlah. Datang sini minta yang lain itu. Nabi pernah bagikan kurma sahabatnya segudang setelah meninggal dunia. Kemudian nyampas sih kok kurma di Nabi, kata Nabi, kalau dia bersedekah waktu masih hidup 1 biji kurma ini, maka nilai pahalanya lebih besar ketimbang dia bersedekah 1 gudang ini setelah meninggal. Orang meninggal tak terguna lagi. Ditunggunya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Besok laju pikir hati. Hari ke-6 belum datang malaikat maut. Hari ke-7 masih sehat. Hari ke-8 lo mati. Hari ke-9 ai ngolah ke Nabi Musa ini. Mungkin bahasa kita ini. Akhirnya penasaran keliling mencari Nabi Musa. Dia bertanya, wahai Nabi Musa, ngapa? Kata Nabi Musa, aku ni hari ke-6 mati, ini hari ke-9, ngapa lo mati-mati? Kata Nabi Musa, umurmu dipanjangkan oleh Allah selama 200 tahun lagi. Karena umat-umat zaman dulu panjang-panjang umurnya. Ngapa Nabi Musa panjang umur aku sampai 200 tahun? Kata Nabi Musa, karena kau galak sedekah. Siapa yang galak sedekah panjang umur, siapa yang dah galak sedekah mati gancang. Hanya umur. Orang yang galak sedekah dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai seluruh makhluk Allah. Termasuk uang pelit senang dengan uang yang galak sedekah. Iya. Uang pelit benci sama pelit.
Kau tu dia tu nak genggam kebet masuk kantong. Padahal sama baik dia tigo. Tapi disenangi orang yang galak sedekah. Waktu mati kaget dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Di alam barzakh sedekahnya akan menjadi teman dia. Di alam akhirat akan diberatkan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang dijiwa Nabi. Kemudian dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah keadaan surga, keadaan api neraka untuk menambah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah buat kita tuntut ilmu. Sebanyak-banyaknya dimanapun tuntut ilmu. Karena begitu pentingnya ilmu. Apalagi berkaitan dengan ilmu solat. Yang ketiga adalah litakrim, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Nabi diberikan kelebihan-kelebihan. Nabi diberikan umat yang paling banyak sampai hari kiamat. Kalau umatnya Nabi Musa, ya qaumi wahai kaumku. Umatnya Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan, diberikan hak syafaat, dapat menolong umatnya. Dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat adalah litarqiyah, untuk meningkatkan iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi nak ditingkatkan iman? Apakah iman Nabi naik turun, Pak Ustaz? Kata Imam Al-Ghazali, iman para nabi yazidu wala yanqusu, bertambah dan tidak pernah berkurang. Iman kita yang kadang naik, kadang turun, tapi iman para nabi tidak pernah turun, naik terus. Ditingkatkan oleh Allah karena setelah perjalanan Isra Mi'raj perjuangan Nabi semakin berat. Hikmah untuk kita, maka kita harus jaga iman ini, tingkatkan terus iman kita, jangan sampai turun, jangan sampai lepas dari dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan sampai akhir hayat kita iman kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ditahmis, untuk menyaring, membedakan mana yang beriman, mana yang tidak. Pagi-paginya Nabi bercerita dengan penduduk Kota Mekah. Ada yang percaya, banyak yang tak percaya. Sudahlah, dah usah besar kelakar. Kami dari Mekah ke Palestina balik pergi sebulan naik unta, kau semalam. Tak masuk di akal. Katanya tak masuk di akal, padahal akal yang tak masuk. Kalau nak akal-akalan, banyak yang tak masuk di akal. Tapi kalau Allah berkehendak, tinggal Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ibu-ibu, kita ada di dunia ini karena apa? Karena sebab ada ayah dan ibu kan? Ada manusia, ayah dak kate, ibu dak kate, tapi dia ada. Siapa? Nabi Adam. Siapa tahu nama ayah Nabi Adam? Kate. Nabi Adam itu manusia pertama, tapi dia ada. Ada manusia, ibu ada, ayah dak kate. Siapa? Nabi Isa. Di zaman kita ada tak? Banyak. Dia orang belum punya laki. Lain tapi. Jadi kalau nak akal-akalan, akal yang tak mampu. Ini kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pacak dengan akal, tapi dengan iman. Kalau kita nak sama ke dengan kejadian zaman kita ini, ada semut Baitur Rahman dengan semut pelaju. Kata semut Baitur Rahman, "Mut, ngapa mau? Sama-sama semut kan? Aku dari Bang Raya ke Pelaju ini cuma setengah jam. Bisa kelakal. Minggu kalau belum sampai, kalau mati dijak wong. Iyo, mak mana baca setengah jam? Aku tadi merayap di dinding Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Ada wak haji bersendeng. Nunggu gojek wak haji tu. Rupanya aku merayap di baju dia, naik gojek, rupanya ke Pelaju. Setengah jam aku sampai sini. Semut Baitur Rahman tadi berjalan dewe apa diperjalan ke? Diperjalan ke, siapa yang memperjalankannya?
wajib. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dewe apa diperjalan ke? Diperjalan ke siapa yang memperjalankannya? Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Itu latar belakang sebab musabah. Ada hasil yang didapat ke Nabi sebagaimana kita ketahui adalah perintah ibadah solat. Pertama kali ibu-ibu ketika Nabi diperintahkan oleh Allah pertama kali solat itu 50 kali sehari semalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa bertanya, "Ma farada rabbuka li ummatik?" Wahai Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Kata Nabi, salat. Wahai Nabi Musa, berapa kali? 50 kali. Terkejut Nabi Musa. Banyak 50. Karena Nabi Musa ngukur umatnya sepekan sekali, seminggu sekali, itu sekali hari Sabtu bayar salat. Ini umat Nabi 50 kali sehari semalam. Akhirnya irji' ila rabbik. Ulanglah kepada Tuhanmu, kepada Allah, minta dikurangi 5. Masih kurang lagi kata Nabi Musa, kurangi lagi sampai 5 kali. Kata Nabi Musa, minta kurangi lagi. Apa kata Nabi, aku malu nak minta lagi dikurangi. Maka diterimalah Nabi untuk melaksanakan solat 5 kali dalam sehari semalam. Aku mikir-mikirlah kalau seandainya jadi 50 itu, rasaku nak baca jadi pengusaha. Nak pergi berais, bedak, pakai ini jilbab, beros ini dak, ini ganti beros yang lain. Tas ini dak cocok, ini baru nak pergi bedok. Mayang dulu. Sudah salat, terbelat kamar mandi, berbaju lagi. Cara berbaju, cari sepatu pula. Baru lama tu bedok lagi. Lah 50 kali sehari semalam. Artinya kalau setengah jam baik baru 48 kali solat. Artinya 20 berapa? 25 menit sekali solat. Rasa berkah kasih sayangnya Allah kurangi jadi 5, tapi nilai ibadahnya tetap dinilai oleh Allah 50 kali. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah solat? Maka setiap ibadah perlu kita pahami. Bukan sekedar solat, habis solat selesai, habis Ramadan selesai, habis haji selesai, tapi katik perubahan. Mabrurnya uang balik umrah haji setelahnya. Hasil dari solat itu setelah menyelesaikan mendirikan solat. Sebelum berangkat haji uangnya sombong, balik pergi haji tak sombong, mabrur. Sebelum pergi haji celana pendek kemana-mana, balik dari haji tak celana, mabur hajinya. Jadi ibadah solat kita ini, ibu-ibu, kita tidak nyala ke, tidak ngatain siapa-siapa, kita koreksi diri kita masing-masing. Pertama, ketika kita ngadep arah kiblat, apa nak ngadep arah kiblat? Ini hakikatnya. Kiblat itu kan arah tempat kita dirikan solat, arahnya ke kiblat Ka'bah. Tapi hakikatnya ketika kita ngadep Ka'bah, tujuan hidup kita ini untuk Allah, kepada Allah. Hidup kita di dunia ini untuk siapa? Untuk Allah. Maka jangan susah hidup. Pak Ustaz, peningnya lagu lah mati baik Pak Ustaz. Ngapa? Dah tahan lagi aku. Hidup kita ini untuk Allah. Jangan takut. Kemudian ketika kita akan memulai solat, takbiratul ihram itu rukunnya solat. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Berulang-ulang kita bertakbir, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apa maksudnya? Allah ingin mendidik orang yang selalu takbir, yang besar itu Allah, yang kaya Allah, yang hebat Allah, segala-galanya Allah. Kita ini kecil. Kira-kira orang kecil pantas tak sombong?
buntu, melarat, sarok, sombong. Tidak pantas sombong. Kita ni kadang kalau ke Mekah, banyak orang pergi umrah, buat ketua. Oi, kau jangan di Mekah, jangan. Kau sombong apa? Terbales kaget. Memang ada niat ceritanya Ustaz. Ada ketua KBIH ngajak jemaah berangkat haji. Pagi-pagi dia nak berjalan. Kata jemaah, ya Pak Haji, nak ke mana Pak Haji? Aku nak berjalan dulu dengan hati-hati Pak Haji. Bertakut nyuruh aku hati-hati. Aku ni pergi haji lah sudah 15 kali. Umrah 4 kali setahun. Apal di pecah Palembang nilai ini. Dah pergi. Apa dia 4 hari 4 malam tak balik-balik. Bingsal jemaahnya nah, nyasar ke mana Pak Haji kita ni nah. Ngapor sana ngapor sini. Akhirnya hari kelima diantar oleh polisi di sana. Nah Pak Haji nyasar ke mana Pak Haji? Kami lah susah mencari Pak Haji. Kata-kata nyasar, aku tu salah jalan baik. Nyasar lah itu namanya. Kenapa? Karena sombong. Sombong itu bukan di Mekah baik tak boleh, di Palembang tak boleh juga. Apa yang nak kita sombong ke? Kami berduit Pak Ustaz. Berapa lama menikmati duit kita? 80 tahun? 90 tahun? Habis itu mati. Kalau lah sudah tua macam itu, mugolah duit banyak, tak nikmat lagi makan. Makan ini kata doktor tak boleh ibu, makan nasi banyak. Apa? Ini gula. Takut. Ibu tak boleh makan ini, ngapa? Kaget kolesterolnya kumat. Jadi makan apa doktor aku ni? Makan ubi. Tak nikmat, duit banyak. Iya. Duit banyak. Nak ke mana? Tidak, kita diajak oleh cocong anak nak berjalan-jalan, nak berjalan ke mana-mana. Lajulah oh kamu. Payahlah nyai kita pergi ke Batam. Nak munu kamu berjalan lagi dah baca aku ini. Lajulah kamu baik, dak nikmat lagi. Iya. Kami pangkat, kami pejabat Pak Ustaz. Berapa lama menjabat? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Habis itu mantan pejabat. Apa yang nak kita sombong ke? Aku ni paling cantik Pak Ustaz di IPW Sumsel ini. Misal. Berapa lama cantik kita? Cantik itu umur 20, 30, 40 taruhlah. Umur 70 cantik tak? Tak lagi. Ini kencang kendor. Mata mulai kabut. Berjalan keluarlah. Makannya makan bubur. Duduknya duduk di pojok kasur. Tinggal nunggu lubang. Apa yang nak kita sombong? Kati. Maka orang yang memahami kalimat takbir Allahu Akbar, maka dia paham habis salat dia tidak akan pernah sombong. Apapun kelebihan yang Allah titipkan kepada dia, dia akan rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah. Itu pendidikan takbir. Pergi. Ibadah solat melatih dan mendidik kita supaya punya akhlak tadi, akhlak tidak sombong. Supaya mulut kita indah, baik, bagus sebagaimana kita solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id baini, baca Al-Fatihah, baca surah, tasbih ketika rukuk, tasbih ketika sujud. Kemudian doa, duduk di antara dua sujud, tahiyat. Semua bacaan kita baik, indah, bagus. Ngapo habis solat? Kau jangan hati wong ya. Iyo kau awal tunggu kau. Berais. Opo jadi mau sendi jebel. Kok ketika solat mulut indah, habis solat mulut jahat. Kita koreksi diri kita masing-masing. Aku nih kok baca Quran kok nemen ya, kok tapi galak atau wong ya, kok masih iri sama wong ya, kok masih riba ya, kok masih pernah wong ya. Koreksi diri kita. Sekali-sekali marahi mulut jangan ladas kino kau ngatoi wong. Gara-gara kau inilah nah kaget kena siksa kalau badan ini. Tapi mulut kita baik, jangan mulut wong. Macam kemana aja. Kita koreksi. Kita koreksi diri kita. Itu pendidikan sholat.
Jadi kalau kita habis sholat masih galak ngati wong, masih galak ya lebos ngomongi wong keburukan wong, artinya sholat kita bacaan cuma sekedar bacaan baik. Kati hasilnya. Jadi itu koreksi, itu pendidikan sholat. Apalagi kemudian ibadah sholat. Sesungguhnya ibadah sholat itu ngingetin kita akan mati. Kita ke sholat, Allahu Akbar, ngadep kiblat, posisi ngoleng, ini kan posisi orang mati kan? Apa ada ibu tempat ibu-ibu orang mati ini? Kata kan? Inilah kan? Ini orang mati nih. Ketika kita baca doa iftitah kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Aduhnya letuk Pak Ustaz, kenapa? Jangan kasar gini Pak Ustaz, mati itu apa meninggal, lemak juga bahasa lah ujiku mati itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dah galak, ubah dewe ujiku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Batal salat. Salat kita, ibadah kita untuk Allah. Maka kita tidak butuh pujian ibu-ibu. Kita tidak butuh sanjungan dari manusia. Kenapa? Manusia hari ini nyanjung kita. Boleh jadi bulan depan dia ngatoi kita. Itu sifat manusia. Iya. Hari ini dipujinya. Ya Allah bu, alangkah cantiknya. Baik pula. Pas lah make jilbab, tasnya pas. Wih, baik pula. Senyum, medok bawa pucuk. Kakinya maksudnya. Bulan depan kita sedekah. Kita undangi yang muji-muji kita tadi. Makanan dah lemak dikatainya. Woi aku nyesel ke rumah ibu itu kau ngapo? Iyo makanan campa cuy. Ngenjo amplop kebesaran pulo. Woi nyesel. Dikatainya kita. Itu sifat manusia. Maka tidak butuh pujian manusia. Yang kita butuhkan balasan dari Allah. Allah terima sehingga Allah ridho, Allah sayang kepada kita. Itu ibadah kita. Hidup kita untuk Allah. Maka ibu-ibu jangan susah. Ini pengusaha kalau yang belum pengusaha kita jadikan, kita doakan jadi pengusaha pula. Walaupun tidak ada besar, sekecian baik. Ya sekecian itu yang jualan di ini itu pengusaha juga. Hidup kita untuk Allah. Maka jangan susah hidup. Ini susah nak mati. Nak susah nganjok di apegas gitu. Siapa nganjok apegas? Uang mati baik, minta balik hidup kalau baca. Ini gitu hidup nak mati. Hidup ini untuk Allah, jangan jadikan susah. Hai Pak Ustaz, kami ini beratnya masalah. Uji wong tu nyampak timpo tanggo cucuk paku mulu. Sabar. Baca ngomong baik Ustaz sabar. Kalau tekan Ustaz sabar. Setiap ada ujian ada kebaikan. Setiap ada musibah ada hikmah, ada barokah. Ibu-ibu pasti dari Allah. Lalu aku cerita di bawah jembatan Musi 6. 5 tahun yang lalu itu kan kebakaran. Banyak jemaah kami di situ. Waktu sedang salat tarawih bulan Ramadan. Jadi pas besok kami ke sana banyak ngadu Pak Ustaz. Habis Pak Ustaz. Sabar jiku. Iya aman tahu kebakaran. Kami tidak Pak Ustaz salat tarawih. Iya juga aman tahu. Sabar kaki Allah ganti. Kapan Pak Ustaz? Kami nak lebaran. Jiku numpang dululah, numpang ke tempat keluarga. Insyaallah kaki Allah akan ganti. Dah lah lama ibu-ibu tidak ketemu. Nah ketemu di Tanah Monggok situ. Daerah Merayu, Bukit Lamuk. Nah Pak Ustaz, nah ujiku bu di sini. Iya Pak Ustaz, aku ni lama ni anak mencari Ustaz. Ujiku ngapo? Bener nian kata Ustaz tu. Ngapo ujiku? Rumah kami yang kebakaran dulu Pak Ustaz kan kecil. Borok, kayu galuh. Kalau dijual ke 50 juta, kata orang belinya dalam lorong kecil sempit.
Ujiku mana? Nak bangun jembatan musim 6 ini Pak Ustadz, kami dapat ganti untung. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami dapat 371 juta. Kami lah beli rumah di sini Pak Ustadz, macam-macam, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1,2, bergantung besar kecilnya rumahnya. Nah jadi kami Pak Ustadz lah beli rumah di sini. Kami lebihnya kami tabungkan untuk haji. Lebihnya Pak Ustadz kami pajak modal berjualan Pak Ustadz. Nah ujiku inilah hikmahnya. Iya Pak Ustadz, mintalah rumah baru ini kebakaran pula. Jangan ujiku, habis kali ini. Kemarin menangis, saat ini senyum. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, maka seolah-olah Allah ngomong, wahai hambaku sabarlah, sabarlah. Aku ganti ini rumah dah layak, aku ganti rumah yang layak. Ketika kita sedang sakit, seolah-olah Allah ngomong kepada kita, hambaku sabarlah, sabarlah. Ketika engkau sabar menerima ujian penyakit dariku, maka seluruh dosa-dosamu aku ampuni, kata Allah. Allah sayang sama kita. Maka sabar. Laki Pak Ustaz, marah baik, ini marah, sehingga panjangan itulah, jangan. Sabar. Sabar. Sudah Pak Ustaz, masih baik. Nah, kalau laki marah baik, ada amalannya. Diam-diam baik ini, jangan ngejek tahu. Bek banyu putih, seleskan, baca Al-Fatihah, baca surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath 7 kali. Habis itu berdoa, ya Allah, ubahkan ya Allah perilaku perangi suami hamba, ya Allah, dulu sayang, ini nak marah, ya Allah. Minum ke dengan dia, cuman diam-diam. Jangan kamu ngomong, dia marah-marah, awas aku buat ke banyak ijazah Rasulullah. Jangan sehingga punya digai gitu. 7 kali. Ya, ingat ke kamu tuh? Cuma jangan uang betul, jangan keluar sana kita baik ini. 7 kali. Ya baca ke di banyu minum itu. Artinya nak sabar. Ibadah kita, solat kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah. Begitu juga mati kita untuk Allah. Jangan takut mati. Cuman jangan kegalaan nak mati. Mentang-mentang tak takut aku mati, tegak tengah jalan Demang sana. Oh iya, minta suaminya tak nonton. aman nonton, telepon dia, Pak Ustaz. Apa dia? Pak Ustaz penangkal dia. Nah, laju nak jadi penangkal. Ibu-ibu, mati kita untuk Allah. Jangan takut mati. Kalau kita memang taat dengan Allah, kalau kita mati kagak lemak mati itu. Mati itu nikmatnya orang beriman mati. Makanya orang mati tak kata yang malaikat. Nyebut ke mati. Kemudian apa lagi? Baca surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan siapa? Allah. Kapan hari pembalasan itu? Hari akhirat nanti. Artinya sebelum hari akhirat kita lah mati kalau. Nyebut, ingat ke kita masalah mati. Ibu-ibu galak masuk surga? Kepengennya masuk surga? Mati dulu. Mati dulu. Kaget weh. Kemudian apa lagi? Ketika kita duduk tahiyat akhir, sebelum salam ada doa yang dibaca Nabi, boleh kita amalkan. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa api neraka jahanam. Hamba berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Hamba berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Nyebut masalah kubur mati. Habis salat kita berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan.
berulang-ulang kita nyebut masalah mati, maka orang yang benar-benar sholat dia sadar suatu saat dia bakal mati. Makanya kalau kita melayat wong mati, ibu-ibu masuk jingok wong yang sedang diselubungi, ya Allah sehat ini, kemarin masih BWA-an ini maju. Ingatkan kita. Jadi jangan kita melayat hanu ini, apalagi nyakit hati keluarganya. Ngapa ibu kamu ini pecah mati nih? Sehat dia nih kemarin tuh. Oh, kamu nih anak beranak tuh. Coba ajak berobat. Nah, ke Siti Khadijah, ke ini banyak rumah sakit. Kalau dia ajak berobat, jak mati. Itu nyakit ke di hati wong. Saya sedikit ditabok enggak gitu. Jadi kalau melayat itu ibu-ibu, tidak usah lagi ditanya sebab mati, ngapa mati. Injak hiburan. Oh, ibu kan wong baik. Dia ini bakal bertemu dengan kebaikan dia. Amalnya banyak. Kaget kamu berkumpul, kaget di dalam sumur sama ibu kamu. Itu nyenang ke. Jadi masalah mati, sholat itu ngingatkan kita mesti. Apa yang dibawa oleh orang mati tidak kate kecuali amal yang nempel di badannya apa? Kain kapan, kapas, kapur barus. Tempat kami di Suro situ, bos songket, matinya tidak pakai songket. Iya, banyak songket jantung itu berapa? 100 juta ke kun? Tidak, kain kapan tuh? Yang ini 15 ulu, banyak bos-bos sutro. Matinya pakai sutro dah. Tidak, kain kapan ya sana es 250.000. Semua yang kita miliki waktu kita masih hidup tinggal tas Harpes berapa? Tas yang mahal-mahal ini. Tinggal, apalagi seragam ini. Kendaraan yang paling terakhir kita naik apa? Ringgo-ringgo alias katil alias keranda. Dak kate wong berani naiknya kecuali wong mati. Ada di sini ibu-ibu yang paling melawan. Suruh naik katil berani. Kami pernah Ustaz ngantar ke kuburan ke Puncak Sekuning. Pas baliknya ada wong tua berjalan. Uji kumang, ngapa Ustaz? Tadi bermotor, iya bos tinggal ke nyawa kita. Jadi jauh aja ke puncak balik ke Suro di uji. Jadi mamang Ustaz, mamang tunggulah sini. Itu nak budak ngawak katil. Aku Solo ngawak mama. Naiklah bojok itu, diantar ke sampai dalam rumah mamangnya. Ayo Ustaz, ucap-ucap pula katanya. Lajulah aku berjalan baik. Dak galak dia naiknya. Yang naiknya wong mati. Salat itu mengingatkan kita mati. Maka sadar-sadarlah kalau kita jahat hati bakal mati. Oh kalau kita pelit bakal mati. Oh kalau kita galak bermusuhan, galak ngatui wong, oh bakal mati. Ingatkan kita. Kemudian ibadah salat terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Jadi kalau ibu-ibu nahan kentut, Assalamualaikum warahmatullahi pun sah. Tapi kalau belum salam batal. Nakah ami demai kentut batal. Makanya menahan kentut dalam sholat makruh. Ibu-ibu terbelet nak sholat asar. Dah tanggung, biar tahan. Kan 4 rakaat lama. Rakaat yang keempat duduk tahiyat keluar batal benajis. Makanya ibu-ibu kalau kira-kira kita terbelah nak kentut di awal-awal sholat batal kelak, kentut kelak, kencing lah. Sudah itu wudu sholat berjamaah. Tapi kalau dah di ujung-ujung batal, kita wudu nak melok lagi, wudu sudah selesai. Maka makruh menahan itu. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa maksudnya? Kata para ulama, mengucapkan salam itu mengucapkan salam kepada malaikat, mengucapkan salam kepada seluruh manusia dan jin-jin yang beriman.
Tapi kalau kita sedang duduk di sebelah orang sedang solat mengucapkan salam, tak perlu dijawab. Kita sedang duduk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak usah. Ya. Ucapkan salam. Apa arti salam? Salam selamat kamu, rahmat Allah untuk kamu, berkahnya Allah untuk kamu, mendoakan. Maka orang yang salat, setiap dia salam, dia selalu mendoakan keselamatan, rahmat, berkah untuk seluruhnya. Artinya orang yang benar-benar salat pasti orang baik. Tapi Pak Ustaz di tempat kami itu dia tuh salat dah pernah tinggal Pak Ustaz. Cuman Pak Ustaz cengkeh nian dengan orang. Jangan hati Pak Ustaz. Yang salah itu salatnya apa uangnya? Maka ibadah salat perlu evaluasi. Maka perintah ibadah salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Maka perintahnya diri ke, bukan laksana ke, bukan kerja ke, tapi diri ke. Apa perbedaan melaksanakan dengan mendiri ke? Membangun dengan mendiri ke? Ibu-ibu pernah ngurus membuat ini yang membangun rumah? Ada izinnya? Apa izinnya? IMB dulu, IMB. Izin mendiri ke bangunan. Sekarang IPB. Izin pendirian bangunan, bukan izin membuat, membangun, tapi mendiri ke. Yang punya tempat, punya rumah, punya ruko, punya kos, dia mendiri ke. Yang muatnya siapa tuh? Tukang. Mana mang? Muat ini kos-kosan bosan di bukit. Bener. Yang mendiri ke siapa kita? Tukang. Setelah dia bangun, setelah dia muat, sudah selesai, lagi dia cari lokal lain. Nak bocor-bocor lah, nak cat yang ngelupas lah, berejo lah. Siapa yang mendiri ke? Yang punyanya. Maka yang mendirikan rumah, kalau catnya ngelupas, dicat lagi. Oh bocor, tak dibeneri. Begitu juga sholat. Ibadah sholat ini diri ke. Maka perlu evaluasi. Aku nih sholat sudah, duha tiap hari, tahajud tiap malam, kok masih jahat hati ya? Diri kita dewek. Aku nih sholat terus, kok masih galak iri dengan uang? Itu koreksi diri kita. Jadi kalau memang ada yang jahat, akhlak kita masih buruk, maka kita koreksi. Oh berarti salah aku nih sama ini. Cuma sekedar sholat baik, tangga dongkit, tapi tidak ada berubah ini akhlak aku ini. Aku ini tidak kasih manfaatnya. Itu jadi evaluasi. Karena sesungguhnya ibadah sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang cak mana? Sholat al-khosi'in, sholatnya wong yang khusyuk. Para ulama, sholat khusyuk itu salah satunya adalah bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati ketika sholat. Jadi sholat itu gerakan badan, ucapan dengan lisan, hadirnya hati. Kalau gerakan badan, mulut mengucap, hatinya tidak hadir ketika sholat, tidak khusyuk. Maka tidak katik pengaruh dan bekas setelah dia sholat. Maka belajar, selalu perbaiki, evaluasi ibadah sholat kita ini supaya sampai kepada khusyuk dan akan memberikan pengaruh di dalam diri kita dan kehidupan kita. Kalau memberikan pengaruh ini tadi manfaat, mana tadi manfaat? Imtak ini jelas. Imtak itu iman dan takwa. Jadi orang yang mendirikan sholat itu ya karena dia beriman. Assalamualaikum. Ayyala sholat. Nah, alhamdulillah ya Allah waktu sholat pasti terpanggil. Ada juga yang marah. Siapa pula azan alang besar nih masjid ini kepala, pening kepalanya. Ada juga tempat kami Ustaz, nak dikapaknya tukang azan. Karena cawang masjid itu masuk ke rumah dia. Alhamdulillah wong yang mati, tapi mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Tak setuju dia kalau wong azan. Tapi wong yang beriman senang. Alhamdulillah ya Allah, nak sholat lagi. Senang. Itu cirinya. Kalau setiap waktu sholat masuk senang, berarti imannya bagus. Tapi kalau kegancangnya, kalau kecepatnya sholat ini. Nak Ramadan juga, kalau kecepatnya padahal baru caknya puasa.
Tapi kalau lebaran nomor satu model macam itu. Iman takwa ya. Kemudian bermanfaat. Orang yang benar-benar mendirikan ibadah sholat, dia bermanfaat. Kenapa? Akhlaknya bagus, ngomongnya sopan. Kalau keluar mulutnya pasti senang, wong. Bentuknya nasihat. Tidak jadi tukang kompor. Tukang kompor itu, iya ngompori. Ponaannya ribut. Aku jadi ngapo? Oh, agak nih be. Aku ngajak laki kau tuh. Kita betina nih, oi, jangan takut, melawan. Kau masih muda, masih cantik, aman bibi jadi kau. Tinggal ke laki muda macam itu. Jadi bagaimana be? Lagi lah. Kau jenguk bibi kau ni nak. Ngapa be? Bali kali belaki bibi ni. Itu namanya tukang kompor. Ngompori itu. Ibu-ibu, kalau ada anak kita sedang masalah dengan suaminya, jangan dipanasi. Nasihati, nak sabar. Macam itu nih anak lanang tuh. Diam ke baik. Kalau laki marah tuh malam lagi masih ditarik kenyoi kangen kita. Itu menjadi nasihat. Ibu kau ni nama tak sabar. Lalu baraya kau tuh diam ke baik. Dia marah diam ke baik. Itu menjadi nasihat. Jangan dipanasi. Pengajar kau. Tinggal kau. Itu namanya tukang kompor. Jadi orang yang sholat itu begitu. Jadi pasti dia bermanfaat. Kenapa? Dia dididik oleh sholat, akhlaknya baik, tidak sombong. Sholat itu selalu bergandengan dengan wa'atu zakah. Jadi sholat itu bergandengan dengan zakat. Jadi sholat, zakat. Sholat itu hubungan kepada Allah, zakat itu berhubungan dengan manusia. Maka orang yang benar-benar sholat, dia pasti baik dengan lingkungannya. Dengan siapa baik? Dengan tetangga depan rumah baik, belakang rumah baik. Ini dengan tetangga depan rumah lah 3 tahun dah teguran. Dengan mertua lah 2 tahun sejebelan sejelitan. Mertua ngadap ke sana datang menantu dari belakang. Deh. Menantunya pula ngadap sana kata mertua. Deh. Sholat dia tapi sholat lagi ni. Maka ibu-ibu kita evaluasi, koreksi ibadah sholat kita masing-masing. Setelah kita perbaiki ibadah sholat kita, maka perintahkan kepada anak, suami, keluarga kita untuk mendirikan sholat. Suruh anak-anak kita, cocok kita sholat. Nomor 1 ke? Kita ni kadang kalau urusan dunia, belajar, nomor 1. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, biasa Pak Ustaz masih kecil, masih muda dia tu kaget tua, kaget berubah. Kalau berubah, banyak tua-tua solat idah. Kita kesian, bukan nak ngatui. Pegawai ketak-ketu. Solat idah, ya Allah. Padahal yang ngejak kita tenaga itu siapa? Allah. Yang ngejak kita sihat siapa? Allah. Coba kalau Allah sakit kenyo, dak baca pegawai. Dilemahkannya oleh Allah, jauhnya penyakit. Stroke tu sikok itu. Kalau 5 stroke, dak baca kita ngepuk paku, masang batu. Maka dulukan urusan Allah, Allah pasti dulukan urusan kita. Kalau ada suami kita ibu-ibu tidak ada solat, kadang tidak, anjak tahu balik. Ayahku tersayang. Apa bini ku ni balik dari pengajian IPMI ini, manggil yayang-yayang ini. Kalau ayah tidak ada solat ya, minta maaf. Ngapa? Kita akan berpisah di akhirat kakek. Tidak bersama-sama lagi. Ayah berpisah bukan tidak bersama-sama ya. Jangan dia tidak solat ya. Apa dia nak kita cari ya hidup ini? Ibadah ya. Yuk kita solat ya sama-sama ya. Kalau anak-anak kita tidak solat, dia tahu ibu-ibu, wahai anakku, wahai cucuku, hebatlah manusia itu, hartanya banyak, pangkat jabatannya tinggi, dak kate arti kalau dia tidak solat anakku. Solat, ayo solat. Dia tidak ngantuk. Bangun dulu nak. Kau nak senang tak, bahagia tak dunia akhirat? Iya. Yuk, ayo kita solat. Ajak Allah Jangan kita, Ustaz, biarlah Ustaz. Baru tidur itu.
Tak boleh. Allah dulu kepala. Sesibuk apapun kita, dimanapun kita, jangan pernah ninggalkan sholat. Ini kadang-kadang sedang sedekah nganten ke hari Ahad itu banyak yang tak sholat. Oke. Aisan make up 2 juta itu. Aduh. Lah, jam 12 lah masuk zuhur belum nak sholat. Masih banyak tamu. Setengah 1, jam 1 belum, jam 2, jam 3 belum. Lama masuk asar tidak bersolat, zuhur lewat. Asar atas sender, ngantuk lesu tidur. Bangunlah jam 10 malam, lewat. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Itulah uji wong. Isya apa lagi? Mentu bogis, boleh mantu duit habis. Solat idak rugi. Jam 1:30, jam 1 lewat, dah mulai ibu goyor tamu. Solat. Wuduk. Ustaz, sayang mikap. Dulukan Allah. Solat. Sesibuk apapun kita. Ibadah solat ini, kalau ibadah yang lain, ibadah puasa. Nah, kalau ibu-ibu ya memang ada rukhsah, kalau sedang halangan memang tak wajib. Tapi kalau uang yang puasa sakit, maka boleh diqadha. Haji dah mampu, tak wajib. Zakat belum cukup haul dan nisab, tak wajib. Tapi kalau solat wajib. Baca tegak-tegak kata Nabi, salli qa'iman, solatlah dengan berdiri. Pak Ustaz, aku ni tegak Pak Ustaz. Peninglah nak melayang-layang nak nyampak Pak Ustaz. Duduk. Duduk juga nak baca Pak Ustaz. Besok kanan kiri bakal pecah. Ngoleng. Ngoleng juga Pak Ustaz, tak kuat lagi Pak Ustaz. Tangan baik nak baca bergerak-gerak, tangan baik bergerak-gerak solat. Tangan juga dah kuat lagi Pak Ustaz. Mata baik baca naik turun, mata baik naik turun sembahyang. Mak mano? Ini caranya. Ini sakit parah ni kan. Allah. Ya Allah. Allah. Itu cara solat kalau makin mata. Cuman kalau lah sakit parah nak solat makin mata, tunjuk tahu dulu yang nyago gitu. Jangan mata naik turun, naik turun, naik turun, kata cucu, kata anak kita. Nah, nak mati pun ni. Laju manggil wong jemaah rami-rami, minta baca ke doa, minta cepat ke mati. Laju besok matinya. Padahal sebulan lagi nak mati. Tak baca sama sekali solat, mati. Tetap disolat ke. Begitu pentingnya ibadah solat. Kan apa? Mendirikan solat itu untuk mengingat Allah. Pernah tak kita terfikir 5 kali? Ditambah dengan solat isyraq, solat duha, solat qobliyah, ba'diyah, ada solat tahajud, ada solat witir. Allah ingin supaya kita hamba-hambanya ini selalu ingat dengan Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku ingat sama kamu. Maka jangan pernah lepas ingat dari Allah. Ngapa? Kaget kalau kita mati, kita selalu ingat dengan Allah. Waktu kita mati kaget, kita selalu ingat dengan Allah dan Allah selalu ingat dengan kita. Senang hidup kita. Terlalu mak tadi. Jadi ibu-ibu, suruh anak-anak kita salat. Ayo nak salat nak, yuk. Cocong kita ajar ke juga salat. Nganggu Pak Ustaz budak kecil. Makanya kami dengan pengurus-pengurus masjid musola, kami galak berpesan, jangan dimarahi, jangan diusir kalau ada anak-anak main-main. Kadang marah pemujik. Belis kalau kau kurang ajar main, berlari selalu. Berlari dia. Anak kita, cucu kita, generasi kita Bapak Ibu. 20 tahun, 30 tahun mereka yang akan memakmurkan rumah Allah. Wajar, anak-anak main-main itu memang masa-masanya. Kita dulu lebih-lebih dari budak zaman ini dulu. Kawan kita bersewet, dah bersempak gitu. Oh, datang dari belakang. Tarik, berlari, kejar-kejaran. Wajar, iya wajar. Ini lah tua main-main, kurang ajar. Ada itu tua yang Allahu Akbar, kawannya takbir. Oleh lah ini siapa nyawil? Ini lagi, jawil ini lagi kak. Ada yang baru masuk sebelah kau tuh nah nyawil. Pau gotoyo. Itu kurang ajar lah tuh. Anak-anak wajar. Kaget kalau kita usir, kita marahi. Dah galak lagi dia ke masjid. Yuk kita ke masjid. Dah 2 kilo itu nah. Marah-marah gawe.
Kita holoi anak-anak kita, Cong. Anak-anak tak boleh main-main di masjid. Kita ngadep Allah. Kaget kalau kita benar-benar Allah sayang masuk surga. Nah, kalau kamu dak katik yang ribut, bagus solatnya, wak njuk permen, njuk coklat. Galah dak? Kalah wak. Kami dia. Kawannya nyawit, dak dapat coklat kau. Diem. Aman. Maka nak kita ajak generasi-generasi anak-anak kita, cucung kita. Suruh. Belum baca Quran, suruh belajar baca Quran. Yuk semangat. Jangan yang umum baik. Ibadah, solat. Ada TPA, ada pengajian, masuk ke. Tapi jangan masuk-masuk ke bayarannya bayari. Banyak TPA, kembang kempes maju mundur nak gobo. Uji kau ngapo? Pak Ustaz, anak murid kami banyak tak bayaran. Ada yang 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan tak bayaran kami tagih, berhenti galo-galo. Oi nasib ujiku. Selawe ribu sebulan, tak sanggup. Ya Allah. Kalau kursus yang lain-lain itu berjuta, ratusan ribu sanggup. Padahal anak kita, cucung kita pacak solat, pacak berdoa. Akhlaknya baik, bagus kan udah kan ustaz-ustazah tadi. Maka kita bantu. Kita tak mungkin sanggup ngajari. Lagi ngajari budak bebel itu. Pening aku ngajar Pak Ustaz. Maka kita menginginkan anak-anak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan diriku, jadikan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan ibadah solat. Nabi Ibrahim berdoa. Kita kepengen anak keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj kita pada siang menjelang sore hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan dapat kita amalkan. InsyaAllah kami yakin kita semua akan menjadikan kita bertambah iman dan takwa kita. InsyaAllah akan menjadi orang yang bermanfaat dan InsyaAllah punya akhlak yang mulia. Dan kita doakan mudah-mudahan kepengurusan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, wilayah provinsi dan PD Kota Palembang, mudah-mudahan insyaAllah senantiasa diberkahi Allah, mudah-mudahan dapat menjalankan organisasi ini dengan baik, dan insyaAllah kegiatan-kegiatan semacam ini sangat penting dan sangat urgen. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk taat, untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, dan kita pun berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Ini saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mengasihi gue lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita pada sore hari ini. Ada banyak hal mungkin yang sudah tercatat atau termemori pada ibu-ibu semua. Ya, bahwa salah satunya untuk sesuaikan dengan tema kita, bahwa untuk kita tetap bisa menjadi manusia dan yang bermanfaat dan tentunya berakhlakul karimah, harus senantiasa kita ingatkan bahwa sholat harus kita dirikan sholat. Artinya kalau menurut Ustaz tadi, dengan terus tetap mengoreksi dan mengevaluasi apakah sholat kita sudah sesuai, apakah sudah ada dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan akan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, sekali lagi Pak Ustadz, mohon doanya, kami minta kesediaan Pak Ustadz untuk baca doa. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم يا الله. Tidak pernah berhenti kami angkat tangan
Tidak pernah berhenti kami mohon kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Rabb. Yang besar maupun yang kecil. Dosa ibu dan ayah kami. Orang tua kami yang sangat berjasa buat kami. Dan di antara mereka telah kembali kepadamu ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jinan. Jangan kau azab dan siksa mereka karena kesalahan mereka ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, jadikan sisa-sisa umurnya kebaikan dan amal soleh. Allahumma ya Allah, jadikan kami, istri, suami, anak, cucu, keturunan kami, keluarga kami, jemaah kami semua orang-orang yang taat kepadamu ya Allah, yang senantiasa mendirikan ibadah sholat, yang senantiasa ikhlas melaksanakan semua kewajiban yang telah kau wajibkan kepada kami. Allahumma ya Allah, berkahi hidup kami, bahagiakan kami, selamatkan kami ya Allah mulai dari dunia alam barzah sampai alam akhirat nanti. ربنا يسر علينا كل عسير ربنا تمم لنا بالخير وبه نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhir pembacaan doa maka berakhir pula rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata dan tingkah yang tidak berkenan, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon kedia untuk melakukan sesi foto Pak Ustadz. Iya, ibu-ibu jangan pulang dulu, sebentar lagi sholat asar. Mungkin sebelum sholat asar kita akan berfoto sejenak. Segenap pengurus kami persilakan untuk mengambil posisi. Iya, untuk bagian humas. Humas mohon diatur ya, humas bagian divisi humas mohon diatur untuk sesi foto. Semua anggota jadi ikut berfoto semuanya untuk kenang-kenangan kita pada hari ini. Kasih ya. Iya. Pak Ustadz izin Pak Ustadz. Ibu-ibu, karena tadi kan Pak Ustadz menyinggung tentang perjalanan ya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Aqsa. Nah itu, saya tanya siapa yang sudah ke Aqsa? Ya, belum ya. Jadi kalau yang lah sudah saya kasih door prize. Satu buah tas yang IPMI itu loh. Nah yang kayak gitu. Ya, oh sudah ada ya? Oh sudah ada. Ya. Mana ada nggak tasnya? Tolong nanti ya, ambil dulu nanti kita serah terima. Minta tas satu IPMI. Jadi Pak Ustadz saya juga udah ke Aqsa, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kenapa di sini? Makasih ya Pak Ustadz. Nah, ada kelihatan kami Pak Ustadznya. Agak di separuh jongkok. Kasihan ibu-ibu di belakangnya nggak kelihatan. Ya. Ini nggak kelihatan ibunya di belakang. Ibu-ibu itu bisa diisi di depan itulah. Nah, di depan tuh bisa diisi. Kalau di belakang diisi depan kami, tidak kelihatan kaminya. Nah, ya. Ya kaget. Enggak, ini untuk yang ibu yang sudah ke Aqsa. Oh, ya sudah. Ini hadiahnya nanti.
Nah, ya benar. Jadi duduknya pakai lutut. Ini ibu enggak kelihatan, kasihan ini yang belakang, Bu. Ibu maju aja enakan. Ibu maju aja. Bu Dewi, tolong bantu Bu, ini ada yang masih berdiri di sini. Ini foto ini akan kita sampaikan ke Ketua IPMI Pusat. Ibu-ibu yang jilbab oranye tadi ikut kan? Mana? Ibu-ibu, semuanya ikut dong, yang pakai jilbab oranye juga enggak apa-apa. Itu yang duduk-duduk di sana belum ikut. Iya, itu ibu-ibu, ikut dong. Ya, sini-sini Bu, ibu, semuanya ikut Bu. Ayo ikut. Ikut semuanya. Itu yang masih ngobrol nggak ikut, jilbab pink. Ayo. Bumerang apa? Bumerang. Ngagetin lewat. Apa? Oh iya ya, Mbak Kiki, sekalian ucapan untuk bulan puasa ya. Nah ya. Jadi Cak Manu ini siapa yang ngomong nih? Cak Manu kata-katanya. Kami dari IPW IPMI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oh ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin dong. Ini video ya? Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus wilayah IPMI Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nggak usah jawab. Nah. Jangan dijawab. Waktu yang mohon maaf lahir dan batin baru sama-sama sambil tangan kita di dada. Ya. Rekod Pak Eriu. Rek. Pak Eriu biar audio ini dapat Pak Eriu. Rekod. Oh, udah nyampe, kamu
Ini nggak kelihatan loh. Ya Pak Heru, ini yang jongkok kesian. Heru, yang jongkok setengah badan ini yang kesian. Maju, Pak Heru. Dek, dek, ada rek. Tekan yang merahnya rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap pengurus wilayah IPMI Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi waktu tadi assalamualaikum tidak pakai, terus giliran kalau memang nak pakai nian, tidak apa-apa. Sudah jadi ada apa-apa. Apa direkam baik seharusnya Bu Rekaman baik suaranya. Suaranya rekaman. Udah capek. Itu bisu. Ibu-ibu, ini tadi ada ibu yang sudah ke Aqsa, ini ada hadiah dari saya. Mudah-mudahan menambah motivasi untuk kita semua ibu-ibu. Alhamdulillah saya juga sudah ke Aqsa. Siapa tahu yang lainnya juga sudah juga ibu.